Pingin hidup mewah, party dengan selebriti dan VIP di eksklusif club di New York, tinggal di hotel mewah, tiap hari makan fine dining, shopping luxury brand dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, naik private jet, liburan ke sana sini. Nah, perempuan kelahiran tahun 91 ini berhasil melakukan ini semua dengan tanpa modal. Dia bukan anak siapa-siapa. Inilah Netflix series yang baru, judulnya Inventing Anna, yang kalian harus banget nonton karena ini keren banget. Inventing Anna ini series yang baru aja rilis di Netflix ya, awal Februari lalu 2022. Ini based on a real story. Jadi ada beberapa hal yang didramatisir. Jadi menceritakan basically tentang bagaimana Anna Delvey atau aslinya itu Anna Sorokin yang ngakunya dia itu anak German heiress ya, anak bangsawan Jerman gitu, Russian atau German billionaire, tapi dia tinggal di New York dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan bagaimana si Anna ini bisa berhasil hidup mewah, pindah dari hotel ke hotel, berhasil memasuki high society-nya New York elite gitu ya, di dunia art, dunia finance, pebisnis dan VIP di New York, dan hampir aja dia mendapatkan $40 juta dari financial institution yang untuk bangun bisnisnya. Tapi akhirnya reveal dia bukan siapa-siapa dan dia nipu atau nggak bayar banyak pihak ya, pihak hotelnya nggak dibayar, teman-temannya nggak dibayar, bahkan orang-orang kaya tadi juga nggak dibayar, dan akhirnya dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Tapi yang hebatnya adalah prosesnya, di mana dia itu hampir berhasil, hampir make it dari nobody menjadi somebody hanya dengan modal confident aja atau dengan modal pede doang, dan dengan modal attitude dia dan penampilan dia, cara dia bawa diri, dia tuh berhasil hustling dan at least hidupnya mewah dan crazy rich antara tahun 2013 sampai 2017, cuma ya of course atas penderitaan orang lain. Nah, yang menarik bagi gue, TV series ini muncul di saat-saat sekarang yang lagi barusan ada Tinder swindler, juga di Indonesia sendiri ada lagi banyak kasus tentang flexing, tentang afiliator, tentang society kita sekarang yang mendewakan social media. Banyak orang ditipu yang kesannya image-nya itu hidup mewah, cepat kaya, sukses from nothing tuh sekarang billionaire, naik private jet, brand semuanya branded ujung rambut ke ujung kaki, naik supercar, rumahnya gede. Yang kayaknya tuh zaman sekarang tuh gampang banget dapat easy money, itu kayaknya gampang banget, hidup mewah itu gampang banget. Jadi ini pas banget temanya ya dengan keadaan kita yang happening sekarang. Inti dari ceritanya, kadang itu semua belum tentu benar. Kadang kita itu semua adalah korban dari hustling. Jadi sebenarnya ini mencerminkan keadaan society kita sekarang. Nah, jadi makanya menurut gue nih bagus banget untuk ditonton, karena sebenarnya banyak banget, dalam banget kalau dipikirin ya. Bukan aja caranya gimana, tapi juga in some ways kita itu, society kita itu sekarang ya memang seperti Anna, cuma sueknya, sialnya Anna terlalu ekstrim aja cara melakukannya dan gagal dan ketangkep. Tapi kan kita nggak tahu yang nggak ketangkep dan akhirnya sukses, atau kita nggak tahu yang akhirnya nggak jadi apa-apa atau nggak jadi sehebat Anna. That's why you need to watch this movie. Jadi di film Inventing Anna ini menceritakan tentang Anna Sorokin atau Anna Delvey yang diperankan oleh Julia Garner ya. Dia juga keren banget di film Ozark, Netflix TV series juga. Dia itu faking as a German billionaire atau anaknya bangsawan Jerman yang tinggal di New York. Di film ini juga cara mereka tell the story adalah dari sudut pandang Vivian Kent, yaitu seorang jurnalis yang based on the real life journalist yang meliput Anna Delvey ini, namanya Jessica Pressler, dan Jessica Pressler inilah yang menjadi produser di film TV series Netflix ini. Jadi TV series ini diceritakannya tuh bolak-balik timelinenya antara now dan gimana si Vivian Kent
interview si Anna yang lagi di penjara, lagi nunggu sidangnya dia, dan Vivian Can ini nge-interview satu persatu korbannya Anna. Jadi 5 atau 6 episode pertama itu si Vivian Can ini ngedatengin satu episode tuh satu orang atau satu korban, gimana mereka kenalan sama Anna itu ngejanjiin apa, Anna itu seperti apa, Anna itu ngakunya apa, dan akhirnya gimana si Anna itu ngutangin mereka atau ngambil duitnya mereka atau minjem duitnya mereka, tapi nggak dibayar-bayar dan mereka merasa menjadi korban. Filmnya di episode-episode terakhir itu ngeceritain gimana proceedingnya, trialnya Anna itu di sidang, impact-impactnya terhadap korban-korbannya, dan gimana korban-korbannya itu berubah hidupnya setelah mereka itu berinteraksi atau menjadi korbannya si Anna. Selagi kita go through this movie dan juga dari sudut pandang si jurnalisnya ini sendiri, itu tuh dari awal kita tuh nggak yakin, kita tuh dibuat nggak yakin Anna ini beneran anak bilioner atau dia cuma tukang tipu. Karena even waktu Ananya di penjara, dia itu masih yakin dan percaya dan berusaha meyakinkan si jurnalis bahwa dia tuh anaknya bilioner. Cuma papanya lagi cut off duitnya dia nih. Tapi kekayaan dia semua di Jerman. Cuma dia Ananya tuh ngakunya papanya tuh kayak, udah gue gak mau tolong lo figure it out by yourself. Kan ada ya kadang orang kaya kayak, wah anak gue udah terlalu manja nih, udah gue cut off, gue gak kasih income biar dia coba bertahan hidup sendiri. Nah disitulah makanya banyak orang juga kena tipu. Dan bahkan si jurnalis ini juga, iya gak sih, bener gak sih. Dan throughout the movie, even sampai dia masuk penjara, semua yang kena tipu sama si Anna masih berasa kayak, bener gak sih dia tuh realitanya tuh apa gitu. Sebegitu hebatnya dia convince orang. Nah jadi waktu awal-awalnya film ini keren lah. Maksudnya kita bisa belajar lah, kesannya kayak how to atau kayak guidebook gimana cara nipu orang, gimana orang tuh makanya suka disebut conman ya, conman atau confidence man. Confident itu kan percaya diri ya, gimana orang-orang hanya dengan modal percaya diri doang, dengan modal dia acting kayak dia itu orang penting, berpenampilan hebat, branded ujung rambut ke ujung kaki, dia bisa ngeyakinin orang bahwa dia tuh anak somebody. Itulah yang membuat high society ya, oh dia pasti anak orang kaya lah gitu. Bahkan di Indo pun juga mungkin begitu ya. Kalau kita yakin, wah dia anaknya somebody, atau oh dia kenalannya somebody, atau oh dia teman-temannya somebody, seorang VIP, terus dia minta tolong sama kita, most likely kita akan mau nolong. Dan most likely kita mau nolong itu karena kita juga untuk kepentingan kita gitu, untuk naikin karir kita, untuk dapetin networking kita. Sebenarnya itulah maksudnya networking, dapat kenalan, dapat akses. Dan inilah yang Anna lakukan. Inilah yang menurut gue hebatnya dan salutnya, respect si Anna bisa berhasil hustling, yang sebenarnya dia anaknya nobody, tapi bisa hustling, bisa naik sampai pada penghujungnya dia itu hampir aja mendapat pinjaman $40 juta untuk ngebangun bisnis dia. Dia tuh impiannya pingin bikin social club dan art gallery atau foundation begitulah. Nah tapi pada akhirnya of course karena dia nggak dapet, gagal, duitnya kehabisan, orang yang dia bisa tipu udah mulai kehabisan, akhirnya dia ditangkap dan masuk penjara. Beberapa episode pertama ngelihat dari caranya Anna nipu orang-orang ini, dan lalu pada sedikit climaxnya atau towards the end, Vivian Can-nya itu, jadi setelah Annanya ditangkap, dia punya artikel itu viral. Itulah proses persidangan Anna, dimana sampai akhir pun dia itu nggak peduli soal bebasnya, tapi yang penting dia itu terkenal. Bahkan sampai towards the end, si jurnalis ini masih penasaran. Sampai akhirnya dianya ke Jerman dan berusaha mencari orang tuanya Anna. Dan akhirnya setelah tahu bahwa dia ini benar-benar anak nobody, jurnalisnya juga pengen tahu, kalau gitu Anna belajar ini dari siapa? Kenapa bisa Anna ini bisa terjadi gitu loh?
dia dapat ide dari mana. Either dia ada yang ngajarin, atau dia ada trauma, atau apa. Kok bisa ya seorang anak muda, gadis muda bisa punya ide seperti itu, kepikiran seperti itu, dan berhasil gitu. Itu yang adalah amazing in a way. Yang menariknya juga di towards the end tuh ada plot twist gitu. Kan kesannya ini semuanya kesannya korban Anna ya. Nah tapi ada satu pekerja biasa kerja di magazine yang ditipu Anna pakai company credit card dan uang pribadinya yang tadinya jadi korban. Tapi ternyata tuh malah di show dia juga dengan menceritakan pengalaman dia sebagai korbannya Anna mendapat keuntungan juga. Dia monetize, dia jual ceritanya ke majalah, ke TV, bikin buku, dan karirnya juga jadinya makin bagus. Jadi value-nya kalian nonton film Inventing Anna ini, dan menurut gue brilliantnya film Inventing Anna ini bukan cuma menceritakan tentang Anna yang hidup mewah dan nipu banyak orang. That's not the point of this movie menurut gue ya. Menurut gue yang brilliantnya filmmakernya di sini adalah sebenarnya pengen nunjukin bahwa society kita atau bahkan kita sendiri itu in a way seperti Anna. Cara kerja society kita ya seperti itu. Dan kenapa orang bisa ketipu? Ya karena itu. Apalagi dengan zaman social media sekarang ya. Karena kita membangga-banggakan kesannya hustle culture gitu. Fake it till you make it. Apa yang kita taruh di social media, apa yang kita taruh di CV kita. Kita itu ngambil selfie sama VIP, kita taruh di social media. Kita party sama selebriti. Itu semua in a way kan ngebangun brand image kita juga. Bahkan in a way kita pakai makeup, gua pakai baju, mungkin ada yang operasi plastik. Itu in a way karena kita gak happy dengan keadaan kita sekarang. Kita itu pingin dapat social acceptance, dapat social approval. Apalagi di zaman social media ini didapat dari likes, dari komen, dari engagement, dari views. Dan of course juga jadi tambah stres karena kayak kesannya banyak orang pingin cepat kelihatan, pingin cepat kaya. Nah padahal yang kelihatan kaya itu belum tentu itu real, fluff, nothing. Kadang cuma nipu doang, kadang itu rental, kadang itu minjem duit orang, kadang itu nipu duit orang. Kita nggak tahu, tapi yang kita lihat adalah sosial medianya. Karena buat mereka itu dengan mempertontonkan itu semua kan bisa mendapat akses, bisa mendapat kenalan, bisa mendapat network dengan harapan mereka akhirnya bisa ketemu somebody, bisa yang somebody itu mempercayakan uangnya untuk mereka dan mereka bisa hidup enak. Nah, either dan menurut gue inilah bedanya. Ada orang yang begitu seumur hidupnya hanya untuk nipu orang doang, terus nggak dibayar lagi, terus move on to the next korban, atau dia benar-benar hustling, social climb, it's okay. Bisa kenal bos ini, bisa kenal bos ono, bisa kenal owner ini, kenal owner ono, dan dipercaya untuk beneran ngejalanin bisnisnya, ada tujuannya gitu, jalanin bisnisnya bener-bener bisa sukses. Itulah bedanya sama orang yang bener-bener misalnya entrepreneur atau karena kita berusaha bertahan hidup. Karena kita bukan anak orang kaya, we have to be able untuk memanfaatkan apa yang ada gitu. Baik itu penampilan, baik itu brand. Makanya itulah pentingnya brand image, personal branding. Karena menurut gue, there's no wrong or right. Memang society kita seperti itu aja. Cuma di film ini menunjukkan Anna adalah yang gagal dan terekspos. Cuma siapa tahu sebenarnya di society kita, orang sukses yang sekarang, yang kesannya dari nothing, become something, mungkin juga seperti Anna. Cuma bedanya dia berhasil ngebikin sesuatu yang benar. Atau yang gagal, nggak seperti Anna, gagal dan dilupakan begitu aja. Anyway, gue takutnya ini kepanjangan. I think you just have to see the movie.
And I hope you enjoy this review, and I hope you enjoy the movie and get something out of it. Alright,